buka unbox paket dari Om Gun nih. Paket dari Om Gun. Isinya apa, Mbak ya? Packingnya sih bagus banget sih, rapi. Dan nyampainya cepet banget. Saya mesen ini hari Jumat malam, terus nyampe dari Jogja sampai Jakarta hari ini kalau nggak salah. Iya, saya mesen Jumat malam, nyampe Jakarta hari ini dari Tokopedia. Ya. Sorry, maaf guys, protokol kesehatan. Segala yang asing harus di-wipe dulu pakai alkohol. Nah, oke, ini gimana pokoknya ya? Oke, aman. Ada apaan nih? Ada duit. ada kembalian, ya ampun. Ini ada kembalian kayaknya coba kita lihat. Nah, ini dia realnya. Saya penasaran dengan beberapa review. Aduh, bentar ya. Nah, dengan beberapa review yang bilang kalau reel ini badak lah, bagus lah buat saltwater, lebih dari harganya lah dan segala macam. Ada satu teman saya yang bilang daripada ini mendingan Ryobi Maturity. Tapi tetap aja saya penasaran karena memang saya butuh buat dasaran gitu. Jadi kenapa enggak? Terus dengan harga saya beli ini, kita lihat dulu deh. Kita lihat dulu isinya. Dapat tas. Oh ya, dan ini semua reel yang akan dikirim itu setahu saya dicek dulu satu-satu sama Mas Gun. Ya, jadi Mas Gun ini saya tadinya mesen heavy arm, isinya sama, heavy arm sama silver ray itu kurang lebih sama aja 98%. Tapi sama dia dicek dulu dan heavy armnya kebetulan bunyi-bunyi semua. Jadi dia bilang, Mas mau nggak diganti gitu dengan silver race, karena stok yang bagus silver race ini yang nggak bunyi-bunyi ya kebetulan silver race. Ya udah, saya bilang oke. Bukunya dibungkus. Nah, ini reelnya taruh sini. Ini reelnya taruh sini. Nah guys, jadi dapat ini ya. Ini reelnya. Ini katanya, ini versi yang baru yang 2020. Jadi ujungnya nggak ada motif kembangnya yang bikin ilfeel gitu. Ini udah power handle, nggak usah saya jelasin lagi. Semuanya udah tahu. Ya, cuman katanya ini nggak bisa dipindah ke kanan. Nah, nggak bisa dipindah ke sini. Jadi ini mati tuh. Kali ya. Tapi kata siapa ya, Mas dari Hansen Reel tuh juga dia bilang ini nggak bisa dipindah ke kanan. Jadi cuma di kiri doang. Tapi nanti saya cek deh, ini unboxing dulu. Oke. Jujur ya, saya belum pernah saya belum pernah megang reel selain merek-merek yang mainstream. Merek-merek mainstream tuh Daiwa, Pen, Shimano. Nah, kayak Ryobi aja saya belum pernah. Ini Maturity ini juga saya belum pernah. Sorry kok Maturity, Trident Tech ya. Trident Tech ini saya belum pernah. Nah, ini reel pertama saya. Reel pertama saya yang apa namanya? Yang anti mainstream. Nah, jadi dari kualitinya sebenarnya lumayan ya. Ini bukan metal ini. Ini bukan metal, ini grafit. Ini grafit. Saya sengaja nggak melihat spek di mana, nggak melihat spek di kotaknya karena spek itu
menurut saya lebih ke marketing. Spek yang tertera di kotak maksudnya ya, penting buat mengetahui berapa dragnya, berapa kapasitas spool buat senar PE, braid gitu. Tapi bahasa-bahasa di situ menurut saya lebih ke marketing aja sih. Nah, ini tutup spoolnya dia udah punya karet, di sini gitu. Ini spoolnya sendiri. Nah, ini kualitasnya ya, ini harganya 800 ribuan saya beli terakhir. Kualitasnya sih cukup lumayan lah ya. Nah, ini dia lipnya nggak kayak Shimano ya, jadi lipnya bener-bener datar gitu. Nah, ini bell mekanismenya solid ya. Oke, dia manual trip, jadi kalau kita engkol dia nggak akan nutup, harus kita tutup manual. Nah, ini saya sih suka, tapi ya kurang kepake juga sih buat casting, buat jigging, karena ini buat dasaran sama jigging doang saya pakai. Nah, ini gimana, smooth nggak, giri atau enggak? Ini menurut saya cukup halus untuk harganya. Halus asli, cukup smooth. Cuman smoothness ya, orang bilang smooth itu bukan hanya waktu di engkol. Nah, ini yang orang kadang lupa, smooth tuh kayak apa sih? Kalau menurut saya smooth itu selain buat di engkol begini, juga ketika dia strike fish on, dapat ikan, dan dragnya itu dapat mengakomodir line out keluar dengan sangat halus. Nah, itu baru smooth namanya. Itu menurut saya ya. Nah, menurut teman-teman mungkin beda, nggak masalah gitu. Nah, ini oke. Cukup bagus. Oh iya, untuk ukurannya gimana sih? Banyak yang tanya, saya juga bingung nih ukurannya apa, karena tadinya buat gantiin reel saya sebelumnya, yaitu Saragosa 10.000 Shimano. Ini sedikit lebih kecil. Nah, dibandingin ini malah mungkin hampir sama dimensinya kalau dibandingin sama Saltiga 5.500. Cuman ininya yang beda, spool capacity-nya yang beda. Kalau dibilang smooth ya iyalah, jelas yang ini lebih smooth, tapi ini, nah ini untuk harga 800.000 oke banget nih. Untuk harga 800.000 saya cukup puas ya gitu. Trident Tech Silver Race 5.000 035. Ini kalau dia pakai PE 035 dia ada 210. 035 tuh PE berapa ya, saya lupa. Saya biasa main PE 2 sih, 0,23, 0,25 itu. Mudah-mudahan ini lumayan ya. Mudah-mudahan ini kita mungkin 350 lebih kali. Mudah-mudahan gitu. Kita lihat. Mudah-mudahan cepat dipakai. Rencananya 2 minggu lagi saya pakai nih buat jigging sama buat main dasaran gitu. Yang ini nggak usah. Yang ini aja. Ini ringan dibandingin ini, dimensinya hampir sama ya, spoolnya gedean Saltiga emang, tapi dimensi keseluruhan kurang lebih ini lebih ringan. Ini hanya 500 graman, ini 630 650. Nah, ini lebih ringan. Dan secara umum first impression saya ini oke. Dapat ini juga. Dan kepada Mas Gun, Venansius Gunadi dari Jogja, thank you banget. Trident Tech-nya, pelayanannya mantep banget. Saya nggak di endorse, nggak dibayar. Reelnya saya beli dengan harga normal, dapat kembalian karena tadi saya belinya heavy arm, ternyata heavy armnya kurang sip katanya. Terus diganti sama Silver Race. Satu lagi, kata orang-orang ada jeda di one way nanti ya memang satu tuh. Nah, ada jeda
gitu. Jadi ya ada jeda sekitar 1-2 mili kali ya, tapi ya cuma 800.000 metal. Yang ininya saya nggak yakin nih, entah ini grafit kali ya, yang ini grafit, yang ini metal. Jadi segitu dulu guys, Tridentech Silver Ray 5000, Tridentech Silver Ray 5000 real. Saya belum bisa bilang badak dengan harga 800.000 ya. Saya belum bisa bilang badak sebelum saya buktikan sendiri nanti. Nah, gitu, first impression cukup oke. Pembuktian kita tunggu, mudah-mudahan tripnya jadi dalam waktu dekat. Terima kasih.